Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Avatar Zuchi berhadapan dengan Wan An. Memahami situasinya tidak baik-baik saja. Wan An akhirnya memutuskan meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini ledakan energi berputar dan menyelimuti Avatar Zuchi sepenuhnya. Namun pada saat yang sama, ada 100 naga berkumpul memblokir dampak energi tersebut. Dan 100 naga ini adalah keterampilan bertarung rahasia Zuchi untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah Avatar Zuchi menggunakannya, tiba-tiba aura Avatar Zuchi meningkat dengan cepat. Namun masih mustahil untuk memblokir dampak dari kekuatan ledakan penghancuran diri. Segera badai energi menghantam tubuh Avatar Zuchi dengan keras dan membuat Avatar Zuchi menyemburkan beberapa suap darah. Dan seluruh aura yang dipancarkan Avatar Zuchi menjadi semakin lemah. Ini menunjukkan Avatar Zuchi terluka dengan parah. Bahkan salah satu lengannya patah dan terdapat lubang berdarah dengan ukuran berbeda di perutnya. Meskipun Avatar Zuchi tidak terbunuh, namun jika dia bertemu musuh yang berada di ranah Dewa Petarung yang sedang lewat, maka dia mungkin dapat terbunuh. Bagaimanapun Avatar Zuchi telah menggunakan seluruh kekuatan keabadiannya untuk memblokir dampak penghancuran diri milik Wan An. Sial, dengan luka seperti itu, mungkin akan sulit untuk pulih dari lukanya dalam waktu singkat. Ucap Xiaoyan mendengus dingin setelah dia merasakan Avatar Zuchi terluka parah. Kemudian dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui situasi di sekitar Avatar Zuchi. Pada saat berikutnya, Avatar Zuchi dengan cepat meninggalkan tempat pertempuran. Namun karena Avatar Zuchi terluka parah, sehingga dia tidak ada pilihan untuk pergi ke bintang manapun. Jadi di bawah kendali Xiaoyan, dia membiarkan Avatar Zuchi memasuki pecahan bintang yang hancur. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga tiba-tiba mendapatkan ide yang sangat berani. Dia bermaksud melepaskan kendalinya atas Avatar Zuchi. Jadi jika Xiaoyan ingin Avatar Zuchi mendapatkan keberuntungan yang cukup, maka Xiaoyan hanya bisa membuat Avatar Zuchi menjadi lebih gila lagi dalam pertempuran. Mungkin dengan cara ini efeknya akan menjadi lebih baik. Setelah Xiaoyan mengambil keputusan, dia segera memblokir pikirannya pada Avatar Zuchi. Dan terlihat ada tatapan gila yang terpancar dari mata Avatar Zuchi. Tentu saja adegan ini belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Meskipun kesadaran spiritual Avatar Zuchi sendiri telah lahir, namun selama itu belum berkembang ke tingkat yang cukup kuat, maka Xiaoyan masih bisa mendapatkan kembali kendali atas Avatar Zuchi kapan saja. Dia memiliki pemikirannya sendiri. Dengan ini dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Jadi aku ingin melihat, apakah dia bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Gumam Xiaoyan sambil berpikir di dalam hatinya. Jelas jika dia terus di bawah kendali Xiaoyan, maka kekuatannya akan terbatas. Namun jika dia di luar kendali Xiaoyan, mungkin Avatar Zuchi akan memiliki peluang dan mendapatkan keberuntungannya. Sekarang tinggal Jin Dongming yang tersisa. Dia juga yang terkuat di antara mereka dan memiliki kekuatan keabadian Kaisar langkah ke-6. Saat ini Jin Dongming memilih untuk bergegas ke dalam kota. Dan ada jutaan makhluk hidup di dalamnya. Sehingga dia bisa bersembunyi di antara mereka. Sial, sekarang aku hanya bisa berjudi. Mungkinkah orang itu masih bisa menemukanku di tengah keramaian ini? Ucap Jin Dongming berkata di dalam hatinya. Sementara itu Avatar Yuan Shen merasakan nafas Jin Dongming berada di antara kerumunan. Jika yang mengejarnya adalah Xiaoyan, mungkin dia masih memiliki belas kasihan pada makhluk hidup di tempat itu. Namun sayangnya itu adalah Avatar Yuan Shen. Dia menyapu dari langit seperti meteoroid dan tiba-tiba langsung jatuh ke dalam kota tempat Jin Dongming berada. Awalnya di dalam kota tersebut sangat ramai dan makmur. Tetapi sekarang, kota itu langsung dihancurkan. Jelas sebelumnya Xiaoyan tidak tertarik menghancurkan makhluk hidup di sini. Namun setelah memikirkannya,
Dia tidak ingin berbelas kasihan lagi. Lagi pula ini bukan dunia sensi. Dan bahkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis juga pernah menyerbu dunia sensi. Xiaoyan juga berpikir bahwa pada saat mereka melakukan invasi ke sensi, mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup di sensi. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu, tetapi sekarang dia harus membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Meskipun Jin Dongming bisa melarikan diri sebelumnya, namun dia belum bisa sepenuhnya menghindari Avatar Yuan Shen. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya sambil menghadapi serangan dari Avatar Yuan Shen. Walaupun Jin Dongming menampilkan keterampilan bertarungnya yang paling kuat, tetapi di bawah kekuatan tinju Avatar Yuan Shen, semua keterampilan bertarungnya seolah-olah tidak berguna. Bajingan! Orang ini bisa mematahkan semua jenis keterampilan bertarungku hanya dengan satu pukulan. Gumam Jin Dongming berkata di dalam hatinya. Namun matanya tiba-tiba menyusut. Saat dia merasakan kekuatan Avatar Yuan Shen, segera dia menyemburkan seteguk besar darah dari mulutnya. Sial, aku telah menghancurkan satu pil obat mujarab. Tetapi kenapa Xian Daozi tidak datang untuk membantuku? Jika terus seperti ini, aku hanya bisa melarikan diri. Gumam Jin Dongming terus mengutuk di dalam hatinya. Tepat ketika melihat metode serangan gila dari Avatar Yuan Shen, itu sudah melebihi apa yang dapat dibayangkan Jin Dongming. Begitu sosok Jin Dongming keluar, sosok yang berada di depannya tidak berniat untuk berhenti, bahkan mengabaikan semua serangan Jin Dongming. Pada saat ini Avatar Yuan Shen mengangkat tangannya, kemudian mengayunkan tinjunya yang seperti gunung. Segera suara yang memekakkan telinga menyebar dengan keras. Namun saat tinju Avatar Yuan Shen yang sangat menakutkan menghantam Jin Dongming, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir tinju Avatar Yuan Shen. Di bawah tekanan Avatar Yuan Shen, Jin Dongming masih berharap bahwa beberapa dewa iblis abadi akan datang untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu dia terus melarikan diri ke dalam beberapa bintang. Tepat ketika kecepatan Jin Dongming melambat, Avatar Yuan Shen langsung bergegas dengan sangat cepat. Kemudian mengayunkan tinjunya dengan sangat mengerikan. Jin Dongming telah mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun saat ini, terdengar suara patah dari lengannya yang sebelumnya menutupi dadanya dari serangan itu. Namun Avatar Yuan Shen juga tidak berhenti. Dan dia terus meledakkan tinjunya dengan gila-gilaan menghantam dada Jin Dongming tanpa belas kasihan. Kali ini pukulan Avatar Yuan Shen membuat Jin Dongming terlempar ke belakang. Setelah Jin Dongming menstabilkan sosoknya, dia tidak melarikan diri lagi. Sekarang dia tahu bahwa semua yang dia lakukan itu sia-sia. Kemanapun dia pergi maka sosok di depannya akan terus mengejarnya dari belakang. Meskipun Jin Dongming tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan keabadian dalam setiap tinjunya, tetapi tinjunya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Jadi sudah tidak ada gunanya dia terus melarikan diri dan dia memilih untuk menyerah. Sebelum aku mati, bolehkah aku tahu dari mana senior ini berasal? Ucap Jin Dongming bertanya perlahan. Apakah jawaban ini akan berguna bagimu? Ucap Avatar Yuan Shen sedikit menyipitkan matanya kemudian menjawab dengan dingin. Mendengar kata-kata itu Jin Dongming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jelas dia tahu bahwa tidak mungkin bagi semua orang mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Saat berikutnya, Jin Dongming menatap Avatar Yuan Shen kemudian mengangkat bahunya sebagai orang yang sudah berada di ambang kematian. Aku hanya ingin mengetahuinya. Meskipun aku tidak tahu banyak situasi yang sedang terjadi saat ini, namun sepertinya dunia kuno dewa abadi dan iblis akan menjadi seperti dunia tanpa batas. Ucap Jin Dongming berkata sambil menghela nafas penyesalan. Sebelumnya dia merasa bahwa dunianya akan dapat lolos dari invasi dunia lain. Namun setelah melihat kekuatan dari dunia lain, Jin Dongming sepertinya memiliki banyak keraguan saat ini. Dia bahkan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia selalu merasa bahwa dia sudah cukup kuat dan berada di atas ribuan makhluk hidup di dunianya sendiri. Namun pada akhirnya takdir pun membuatnya mustahil bisa lolos dari kematian. Kau harus tahu, invasi antar dunia akan mengacaukan dunia itu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dunia kuno dewa abadi dan iblis ini yang memiliki altar puncak dunia serta memiliki lembah dan jurang.
dunia ini mencapai puncak kekuatan yang kuat di masa lalu. Namun apa yang terjadi sekarang semuanya dipicu oleh hukum sebab dan akibat. Apakah kau mengerti? Dan apakah sekarang kau ingin tetap hidup? Ucap suara Xiaoyan keluar dari avatar Yuan Shen secara perlahan. Dan pada saat ini dia menatap Jin Dongming dengan dingin dan matanya terlihat sedikit fokus. Bagaimanapun juga, Xiaoyan juga tahu alasan mengapa Jin Dongming melakukannya. Dengan situasi dunianya sekarang, maka dia terpaksa untuk bertahan hidup dan dia ingin melindungi dunianya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menatap Jin Dongming dengan serius lagi. Dibandingkan dengan Wan An dan Feng Xian, Jin Dongming memiliki pemikiran yang lebih pintar. Meskipun dengan membiarkannya tetap hidup, maka dia akan berguna dalam perjalanan Xiaoyan. Jadi Xiaoyan berniat melepaskannya setelah secara bertahap memahami posisinya dalam masalah ini. Bagi orang-orang kuat di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, bukan orang-orang dari dunia Taisu yang menginvasi dunia mereka. Meskipun dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis pernah menginvasi dunia Sensi, pada dasarnya tidak ada masalah maupun kebencian saat ini. Itu hanyalah masalah posisi dan orang-orang berkuasa yang mengendalikan sumber daya yang besar di dunia mereka. Meski mereka juga harus sadar tentang situasi dunianya saat ini, dan tentu saja mereka tidak akan berani melanggar perintah. Jika senior membiarkanku hidup, apa syarat yang senior ajukan? Namun jika senior ingin aku untuk mengkhianati dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, mungkin aku akan mati di tempat lain. Ucap Jin Dongming berkata dengan dingin. Sepertinya sekarang dia tidak memiliki rasa takut akan hidup dan mati. Itu tidak perlu. Selama kau bersedia mengikutiku, maka aku akan memberimu kebebasan setelah aku meninggalkan duniamu. Namun jika kau memilih untuk mati, maka seluruh keluargamu juga akan dimakamkan bersamamu. Ucap avatar Yuan Shen berkata dengan acuh tak acuh. Tepat ketika Jin Dongming mendengar kalimat Xiaoyan yang kedua, tiba-tiba mata Jin Dongming langsung menyusut. Kemudian dia menatap avatar Yuan Shen dengan serius. Senior, katakan saja padaku, apa yang ingin senior lakukan sebenarnya? Ucap Jin Dongming bertanya. Jelas Jin Dongming ketakutan jika Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Aku belum memutuskan apa yang harus kulakukan sekarang. Tetapi kau tidak perlu khawatir. Aku datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis untuk tujuan yang lain. Aku juga ingin tahu mengapa dunia ini bisa berada dalam kekacauan seperti ini. Sejauh yang aku tahu, 9 dunia utama saling memeriksa dan menyeimbangkan dunia yang sedang dalam masalah. Jadi memang sulit untuk melepaskan diri dari kekacauan yang disebabkan oleh beberapa dunia lain. Ucap avatar Yuan Shen berkata perlahan. Namun niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Mendengar kata-kata itu, Jin Dongming memiliki pemikiran yang sangat rumit. Baiklah, sekarang aku tidak punya pilihan. Jadi aku hanya bisa patuh kepada senior. Ucap Jin Dongming menjawab dengan beberapa keraguan di hatinya. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi apakah kau tidak dapat mengukur kekuatanmu sendiri? Ucap avatar Yuan Shen menatap Jin Dongming yang terlihat ragu-ragu. Dan akhirnya menambahkan dengan kata-kata kejam yang membuat Jin Dongming tercengang. Mendengar kata-kata itu, Jin Dongming tersenyum tidak berdaya. Baginya dengan kekuatannya yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-6, mungkin dia cukup kuat di bintang Jupiter. Dan merupakan keberadaan teratas yang dapat menutupi langit dengan satu lengannya. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan avatar Yuan Shen, dia akhirnya menyadari bahwa ada banyak orang yang sangat kuat di luar sana. Dan itu terus mengalir seperti air ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat ini mata Jin Dongming berubah menatap avatar Yuan Shen dengan serius. Sial, sepertinya aku salah menebak orang itu, sehingga aku meremehkannya sebelumnya. Setelah aku melihat kekuatannya saat ini, setidaknya orang itu adalah dewa keabadian. Meskipun kekuatan orang itu terlihat seperti satu orang, tetapi sebenarnya sosok lain bisa bersembunyi di belakang bayang-bayangnya. Gumam Jin Dongming. Jelas dalam hal ini, dia mengetahui beberapa teknik avatar. Hanya saja teknik avatar yang dimiliki Xiaoyan sangatlah unik. Memikirkan hal ini, Jin Dongming
sejenak. Melihat Jin Dongming yang tidak berbicara, Avatar Yuan Shen langsung berkata dengan marah, "Cepat berikan esensi darah jiwamu. Aku tidak mau ditipu lagi olehmu." Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, Jin Dongming seketika tersenyum pahit. Kemudian dia segera memuntahkan esensi darah jiwanya dan memberikannya kepada Avatar Yuan Shen. "Senior, kau dapat percaya kepada aku. Sekarang separuh hidupku ada di tangan senior," ucap Jin Dongming dengan serius. Pada saat ini segera Avatar Yuan Shen mengambil esensi darah jiwa Jin Dongming. Kemudian memasukkannya ke dalam botol batu giok dan meletakkannya ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun seseorang yang telah mencapai keabadian Kaisar Langkah ke-6 cukuplah kuat. Meskipun sebenarnya darah jiwa tidak dapat langsung melenyapkan keabadian Kaisar, namun itu akan menimbulkan cedera serius bahkan akan menyakiti jiwanya. "Apakah senior akan pergi sekarang?" ucap Jin Dongming bertanya dan menatap Avatar Yuan Shen dengan mata yang penuh kekaguman. "Tidak, sebaiknya kau menungguku di sini sebentar," ucap Avatar Yuan Shen berkata perlahan. Pada saat ini keduanya sedang berada di atas sebuah bintang. "Karena aku telah datang ke tempat ini, tentu saja aku harus mendapatkan sesuatu sebelum aku meninggalkan tempat ini," ucap Avatar Yuan Shen. Kemudian dengan cepat dia bergegas menuju inti bintang. Mendengar itu, Jin Dongming sangat penasaran. Namun dia diperintahkan untuk tetap tinggal di sini. Jadi dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Setelah Avatar Yuan Shen memasuki inti bintang, dia hanya menyerap kekuatan inti bintang ini. Meskipun bagi bintang ini adalah sebuah kesialan, namun itu tidak akan mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Dan itu adalah yang ingin dipahami Xiaoyan sekarang. Meskipun dia datang ke dunia dewa kuno abadi dan iblis untuk mencari keberuntungan dan mencari kekuatan, namun dia juga tidak ingin seperti penyusup lainnya yang menjara dunia lain tanpa keraguan. Jadi Xiaoyan hanya membiarkan Avatar Yuan Shen untuk menyerap setengah dari kekuatan inti bintang ini. Sebagai orang yang kuat, dia juga harus memiliki tanggung jawab tertentu tentang makhluk hidup di dunia. Setelah Avatar Yuan Shen selesai menyerap energi bintang, dia segera bergegas kembali ke tempat Jin Dongming berada. "Baiklah, bersiaplah untuk pergi. Tapi sebelum itu serahkan hal-hal yang diserahkan Xian Daozi kepadamu," ucap Avatar Yuan Shen berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, tanpa sadar sudut mulut Jin Dongming berkerut sedikit. Saat ini dia tidak memiliki pilihan lain. Jadi dia hanya bisa memberikan pil obat mujarab itu kepada Avatar Yuan Shen. Pada saat berikutnya keduanya bergegas dengan kompas terbang. Lalu berubah menjadi pelangi panjang dan melaju dengan sangat cepat. Sementara itu di dalam kompas terbang, Xiaoyan melihat-lihat pil obat mujarab di tangannya melalui penglihatan Avatar Yuan Shen. "Hei, apa gunanya pil obat mujarab ini?" ucap Xiaoyan cukup bingung saat ini. Jadi dia bertanya kepada Jin Dongming. Pil itu disebut obat mujarab keberuntungan. Dan itu dapat meningkatkan energi dunia jika mengkonsumsinya. Tetapi aku belum pernah menelannya. Jadi aku tidak tahu pastinya. Lagi pula aku hanya pernah mendengar dari rumor sebelumnya dan itu satu-satunya yang kudapatkan dari Xian Daozi. Aku juga tidak memiliki waktu untuk menelannya, jawab Jin Dongming perlahan. Mendengar penjelasan dari Jin Dongming, Avatar Yuan Shen mengangkat alisnya sedikit. Apakah mungkin makhluk hidup di dunia ini benar-benar dapat mewujudkan keberuntungan seseorang? Segera Xiaoyan memperhatikan pil obat mujarab di tangan Avatar Yuan Shen. Sebelumnya dia telah menelan pil obat mujarab ini, namun dia tidak merasakan peningkatan pada roh dunianya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa roh dunianya sudah cukup kuat. Dan itu hanyalah pendekatan dari makhluk hidup dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun itu bisa menginspirasi orang-orang kuat di dunia ini, namun itu juga akan mempercepat keruntuhan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jadi menurut Xiaoyan, metode ini bukanlah langkah yang bijaksana untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat ini di dalam perjalanan, Xiaoyan terus memeriksa pil obat mujarab yang diberikan oleh Xian Daozi kepada Jin Dongming. Dan dia merasa ada yang aneh dengan pil itu. Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin menelan pil obat mujarab itu lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki dua alasan. Yang pertama, dia bisa menyimpannya.
Lagi pula, Avatar Yuan Shen juga tidak membutuhkan keberuntungan. Yang kedua adalah keaslian tentang pil obat mujarab masih diragukan. Sangat tidak realistis jika keberuntungannya hanya berbentuk pil. Dan setidaknya Xiaoyan tidak merasakan efek apapun setelah mencobanya sebelumnya. Senior, kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Jin Dongming bertanya perlahan. Kita akan pergi ke bintang Jupiter, ucap Avatar Yuan Shen dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata ini, seketika Jin Dongming merasa sangat gugup. Jelas dia langsung mengerti bahwa Wan An dan Feng Xian mungkin telah dimusnahkan. Namun dia tidak berani bertanya dan hanya bisa menggertakkan giginya. Sekarang dia telah menyerah, maka dia harus mematuhi perintah yang diberikan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh utama Xiaoyan telah kembali ke dalam kompas terbang milik Xian Daozi sebelumnya. Kemudian dia melihat semua sosok di dalam bola cahaya. Dan tatapan matanya menunjukkan tatapan ekspresi yang cemerlang. Sepertinya di antara mereka tidak sedikit yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Gumam Xiaoyan berkata di dalam hatinya. Dan dia terus memperhatikan mereka dengan hati-hati. Setelah memperhatikan semua sosok ini, dia dapat memperhatikan dengan jelas beberapa sosok dari salah satu 3 klan besar yang dia lihat dalam ilusi sebelumnya. Namun sebelumnya mereka bukanlah dari 3 klan besar di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Meskipun semua sosok ini menggunakan pakaian yang sama, sepertinya mereka berasal dari dunia yang lain. Jika tidak, maka tidak mungkin mereka dipenjara dalam bila bola cahaya ini oleh Xian Daozi. Setelah Xiaoyan memperhatikan orang-orang ini, tiba-tiba mata Xiaoyan terpaku pada 2 Raja Roh dari Istana Surga Manusia. Dan dia tiba-tiba memiliki ide yang sangat berani. Tidak dapat dipungkiri bahwa Xiaoyan akan kesulitan untuk membunuh mereka berdua. Dan saat ini dia hanya bisa mencoba metode yang lain. Namun karena melihat metode Raja Roh Ningyo terlalu jahat, membuat Xiaoyan tidak menyukainya. Sehingga dia memilih merebut tubuh Raja Roh Tianxun. Aku baru saja menggunakan metode merebut tubuh. Aku khawatir akan sulit untuk merebut tubuh milik Raja Roh Tianxun ini. Tetapi itu tidak masalah. Aku bisa mencobanya, ucap Xiaoyan sambil berpikir di dalam hatinya. Dalam pertempuran di masa lalu, Xiaoyan telah berhasil merebut tubuh roh Raja Kuijun. Namun dia adalah salah satu Raja Roh yang terlemah di antara Raja Roh yang lainnya. Jika Xiaoyan dapat menguasai tubuh Raja Roh Tianxun, maka tidak menutup kemungkinan Xiaoyan akan lebih banyak mengetahui informasi tentang Istana Surga Manusia. Semua Raja Roh ini memiliki jiwa-jiwa dari para hantu roh yang mengorbankan jiwa mereka. Namun Xiaoyan tidak bisa mengetahui di mana dan kemana para Raja Roh menyimpan jiwa-jiwa mereka. Dan jika Xiaoyan berhasil merebut tubuh salah satu Raja Roh ini, maka itu akan mempermudahnya di masa depan. Namun kedua Raja Roh ini berada di keabadian Kaisar Langkah ke-9. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan saat ini, Xiaoyan merasakan nafas mereka juga masih stabil. Lagi pula mereka datang ke dunia ini untuk mencari kesempatan menerobos keabadian para dewa. Jadi ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara mereka. Sepertinya aku akan kesulitan melakukannya. Dengan kekuatanku saat ini, apalagi kekuatan untuk merebut tubuh saat ini belum mencapai puncaknya, sehingga peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Gumam Xiaoyan. Sambil memikirkan masalah ini, Xiaoyan telah menyebarkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Dia langsung mencoba untuk merebut tubuh Raja Roh Tianxun. Tetapi tepat saat kekuatan merebut tubuh memasuki tubuh Raja Roh Tianxun, tiba-tiba kekuatan yang sangat kuat langsung memblokir Xiaoyan secara langsung. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan juga bertanya-tanya. Menyadari situasinya sekarang, Xiaoyan tidak bermaksud untuk melanjutkannya. Seperti kata pepatah, jangan lakukan apapun jika kau tidak yakin dengan sepenuhnya. Karena air yang tenang belum tentu terbebas dari bahaya. Dia juga masih bisa memanfaatkan Kuijun untuk memperoleh informasi tentang Istana Surga Manusia. Lagi pula akan lebih sulit untuk mengatasinya jika kedua Raja Roh ini terbangun. Dan semua rencananya pasti akan sia-sia. Sekarang
hanya bisa pergi ke alam dewa iblis abadi dengan bola cahaya. Dan dalam situasi ini, aku bisa menggunakan identitas Xian Daozi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Adapun kedua Raja Roh ini, tidak ada gunanya aku terlalu khawatir sekarang. Meskipun aku tidak bisa membunuh mereka, walaupun aku sangat menginginkannya, maka aku bisa membantu memperingatkan 3 klan besar. Dan lebih baik mengirim mereka ke alam dewa iblis abadi dan memberi mereka hadiah besar. Gumam Xiaoyan. Setelah beberapa saat, segera Xiaoyan menggerakkan pikirannya dan memerintahkan avatar Xian Daozi untuk membuka celah bola cahaya. Setelah sidik jari Xian Daozi berubah, sebuah celah muncul pada bola cahaya. Pada saat berikutnya, tiba-tiba sesosok tubuh ditarik keluar dari bola cahaya. Dan sosok tersebut tidak lain adalah jiwa Cimi yang dikirim oleh Xiaoyan sebelumnya ke dalam ilusi untuk membunuh klan Nie. Jika sebelumnya Xiaoyan lebih peka, maka dia bisa merasakan keberadaan pagoda emas. Dan alasan mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakannya adalah karena pagoda emas membantu Xiaoyan secara diam-diam untuk mengatasi formasi ilusi. Meskipun Xiaoyan tidak yakin Zanlao akan mengambil tindakan, tetapi itu adalah kemungkinan terbesar yang terjadi. Setelah kekuatan Xiaoyan terus tumbuh, dia tidak terlalu bergantung lagi pada kekuatan pagoda emas. Lagi pula Zanlao juga telah memperingatkan Xiaoyan sebelumnya bahwa dia tidak boleh menggunakan kekuatan pagoda emas dengan sangat mudah, apalagi menggunakan pagoda emas sebagai senjata. Setelah tertegun sejenak, dia segera menstimulasikan jiwanya. Kemudian barulah dia menarik jiwa Cimi keluar dari ilusi. Namun saat jiwa Cimi ditarik keluar dari dalam ilusi, tiba-tiba dia langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tidak tahu pemandangan indah apa yang kulihat tadi, ucap jiwa Cimi berkata dengan penuh semangat. Kemudian tangannya berubah menjadi cakar dan digosok ke atas dan ke bawah. Mendengar itu, Xiaoyan hanya mendengus dingin. Gadis kecil itu sangat cantik, ucap suara jiwa Cimi terus keluar. Sepertinya gadis itu bagus sekali. Cepat ceritakan padaku baik-baik, dan aku akan mendengarkannya, ucap Xiaoyan berteriak dengan marah dan menatap jiwa Cimi yang matanya masih terpejam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, jiwa Cimi langsung membuka matanya perlahan, sehingga pemandangan indah di dalam ilusi tiba-tiba berubah. Dan wajah cantik wanita itu juga berubah menjadi wajah Xiaoyan. Tepat ketika jiwa Cimi mendapatkan kesadarannya kembali, dia sangat ketakutan, sehingga ekspresi wajahnya menjadi semakin pucat. Dan ada kerutan muncul di pupil matanya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ucap jiwa Cimi sambil melihat ke sekeliling. Kemudian dia menghela nafasnya dalam-dalam. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Jika tidak, itu akan sangat menjijikan, ucap jiwa Cimi berkata dengan suara yang dalam lagi. Setelah melihat tingkah aneh jiwa Cimi, Xiaoyan tidak bertanya lagi dan hanya menatapnya. Lagi pula itu pasti bukan hal yang baik untuk diceritakan. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibirnya. Selama jiwa Cimi berada dalam ilusi, dia memusnahkan klan Nie. Namun saat jiwa Cimi sedang menikmati rampasan perang, dia dibangunkan oleh Xiaoyan, sehingga membuat jiwa Cimi sedikit linglung. Setelah beberapa saat, jiwa Cimi menoleh untuk melihat Xiaoyan. Namun saat dia melihatnya, ekspresi wajah Xiaoyan terlihat sangat dingin. Bukankah kau sedang menikmati keindahan? Jika itu masalahnya, maka aku bisa mengirimmu kembali ke sana, ucap Xiaoyan berteriak dengan marah dan membuat jiwa Cimi langsung menggaruk kepalanya. Pada saat yang sama dia dapat melihat bola cahaya di depannya. Dan ada beberapa sosok yang sedang menyeret bola cahaya. Wah, apakah sebelumnya kita terjebak dalam ilusi itu? Ucap jiwa Cimi yang masih tidak percaya. Dan dia berkata dengan keterkejutan di matanya. Bajingan, orang-orang di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini memang idiot. Sekarang kita berada jauh dari dalam kota, ucap suara jiwa Cimi keluar lagi. Sepertinya kau tidak terlalu memahami tentang dunia kuno dewa abadi dan iblis. Tetapi menurut apa yang pernah kau katakan sebelumnya, bukankah kau memiliki banyak avatar yang tersebar di seluruh dunia? Tentu
saja aku tidak yakin apakah itu hanya untuk menyombongkan diri atau tidak. Tetapi jika kau memang memiliki banyak avatar yang tidak terhitung jumlahnya, seharusnya sebagian avatarmu yang lainnya ada di dunia ini kan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin sambil menatap jiwa Cimi. Tentu saja ada. Aku ingat, ada beberapa avatar milikku di dunia ini. Hanya saja sebagian avatarku telah kehilangan kontak denganku. Masing-masing dari avatarku telah menghasilkan kesadarannya sendiri. Jadi aku tidak bisa merasakannya. Kecuali aku bisa bertemu langsung dengan mereka. Walaupun pada saat itu aku bisa mengenali mereka, namun pertempuran besar pun tidak bisa kita hindari. Bagaimanapun masing-masing dari mereka telah memiliki kesadarannya sendiri, termasuk avatar dari tubuh asliku. Oleh karena itu semua orang pasti mengira mereka adalah tubuh asli yang hidup. Ucap jiwa Cimi mengangkat bahunya dan segera menjawab Xiaoyan tanpa daya. Dalam hal ini, bukan avatarmu yang tidak bisa digunakan karena mereka bukan tubuh utamamu. Menurut apa yang kau katakan, seharusnya tubuh utamamu terluka parah atau tersegel di suatu tempat. Ucap Xiaoyan mulai bertanya. Jelas jiwa Cimi bukanlah orang yang baik, sehingga banyak klan yang mengejarnya. Dan tidak mengherankan jika banyak klan yang juga membencinya. Iya, mungkin tubuh utamaku terluka parah, tetapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Ucap jiwa Cimi terus menjawab dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia menduga bahwa jiwa Cimi bukan tidak bisa mengingatnya, namun dia tidak berani memberitahu Xiaoyan tentang identitasnya. Dalam sudut pandang Xiaoyan, sepertinya jiwa Cimi belum dewasa. Namun faktanya jiwa Cimi sudah mengetahui identitas Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia. Sehingga dia bisa dianggap bodoh jika dia terbangun di depan yang mulia. Dan tentu saja, itu bukanlah suatu lelucon yang lucu. Jika hal itu terjadi, mungkin dia sudah tidak memiliki tulang yang tersisa. Mendengar apa yang dikatakan jiwa Cimi, Xiaoyan hanya memutar sedikit matanya ke arahnya. Dia sedikit curiga. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang direncanakan jiwa Cimi dan apa tujuannya sebenarnya. Setelah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama dan mengetahui peningkatan kekuatan Xiaoyan, jiwa Cimi sepertinya memiliki rencananya sendiri. Bahkan sekarang, jiwa Cimi berani menutupi beberapa jawaban pertanyaan Xiaoyan. Dan ini menunjukkan bahwa jiwa Cimi takut mengekspos terlalu banyak identitasnya. Pada saat ini jiwa Cimi melihat bola cahaya lagi. Sepertinya dia masih tidak menyadari bahwa dia telah terjebak di dalam ilusi sebelumnya. Apakah ada orang yang lebih biadab di dalam formasi ilusi itu dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan? Ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Mendengar kata-kata Xiaoyan, jiwa Cimi langsung tercengang. Hei, tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya memusnahkan seluruh klan Nie. Bukankah itu yang kau perintahkan kepadaku? Ucap jiwa Cimi berkata sambil terbatuk 2 kali. Xiaoyan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Jadi Xiaoyan langsung mengalihkan pandangannya ke arah Xian Daozi. Pada saat ini Xiaoyan telah mengembalikan jiwa Xian Daozi ke dalam tubuhnya. Tetapi tentu saja Xiaoyan masih bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuh Xian Daozi hanya dengan pikirannya. Bagaimanapun jiwa Xiaoyan telah menempati tubuh Xian Daozi lebih dari 75%. Dan Xiaoyan dapat dengan mudah meningkatkan kendalinya menjadi 100%. Hei, seberapa jauh tempat ini dari alam dewa iblis abadi? Dengan kecepatan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat sampai di sana? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin. Kemudian dia menyipitkan alisnya sedikit. Xiaoyan merasa bahwa kecepatan menyeret bola cahaya di dalam kampaan bahkan tidak secepat dari kecepatan normal. Yang menunjukkan kecepatannya telah turun menjadi lebih lambat. Jika ini terus berlanjut, maka dengan luasnya dunia kuno dewa abadi dan iblis, maka mereka akan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa tiba ke alam dewa iblis abadi. Tepat ketika Xian Daozi melihat tatapan dingin Xiaoyan, dia juga dapat merasakan dengan jelas rasa penindasan yang sangat kuat menekannya. Tentu saja itu membuat Xian Daozi bahkan tidak berani berbohong sama sekali. Lagi pula, dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat ini.
Dan dia tidak ingin mengabaikan kesempatan hidup yang diberikan oleh Xiaoyan. Dia juga sebenarnya berpikir bahwa selama dia bisa kembali ke alam dewa iblis abadi, maka dia akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selama kita melakukan perjalanan melalui lubang cacing, mungkin setidaknya kita membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk sampai di alam dewa iblis abadi. Ucap Xian Daozi tidak berani mengabaikan pertanyaan Xiaoyan. Jadi dia segera menjawabnya. Tepat ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan Xian Daozi, dia terdiam dan terlihat sedang berpikir. Jika untuk dapat sampai ke alam dewa iblis abadi dalam waktu 5 tahun, mungkin Xiaoyan masih bisa menerimanya. Namun jika waktu yang dibutuhkan lebih dari itu, maka dia berencana untuk meninggalkan bola cahaya ini dan melanjutkan perjalanannya di dunia ini. Pada saat ini Xiaoyan kembali memperhatikan bola cahaya di depannya lagi. Dan dia menemukan bahwa sebenarnya bola cahaya ini berukuran tidak terlalu kecil. Tetapi panjangnya mencapai ribuan kaki. Dan itu mampu menampung puluhan ribu orang. Dia juga terus memperhatikan orang-orang yang menyeret bola cahaya tersebut dan sedikit mengerinyet. Mereka seperti sapi dan kuda, bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Apakah mereka juga orang-orang kuat dari dunia lain yang dipenjara di alam dewa iblis abadi? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xian Daozi segera mengangguk. Jika senior memperhatikan di antara alis mereka, senior bisa melihat bahwa setiap orang memiliki 3 tanda hitam berbentuk berlian di antara alis mereka. Sebelumnya mereka semua telah terkena racun dan setiap dekade mereka harus menelan penawarnya. Jika tidak, kombinasi tanda penjara dan racun akan muncul pada mereka secara bersamaan, sehingga mereka akan mati seketika. Ucap Xian Daozi berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan masih merasa ada yang disembunyikan oleh Xian Daozi. Dan seharusnya dia tidak berani berbohong kepada Xiaoyan. Jika ada hal lain yang kau sembunyikan, maka aku tidak akan keberatan memusnahkan jiwamu sepenuhnya. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Xiaoyan, tiba-tiba tubuh Xian Daozi bergetar, sehingga keringat dingin terus mengalir di dahinya. Senior juga harus tahu bahwa jika orang-orang ini menggunakan kekuatan dalam tubuh mereka tanpa izin dari makhluk iblis abadi, maka itu juga akan memicu tanda penjara dan racun pada mereka. Ucap Xian Daozi dengan cepat menjelaskan kembali. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, hidup dan mati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran makhluk iblis abadi. Jika itu masalahnya, apakah ada cara untuk mematahkan tanda itu? Ucap Xiaoyan terus bertanya dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, tiba-tiba lusinan sosok itu langsung menatap Xiaoyan. Seolah-olah mereka merasakan masih ada harapan untuk hidup dan terbebas dari kekangan ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.